Kami ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur kita telah berada di minggu terakhir bulan Juli 2024. Hari ini kita datang mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 149 ayat 1 dan 2 berkata, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, Kau telah memilihku, jadikan aku bait suci-Mu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami menghampiri takhta anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyadari akan karya-Mu dalam hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini kami akan mengeluk-elukan Engkau. Kami akan bermazmur, bersorak, memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami. Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Biarlah dengan seluruh orang kudus di muka bumi, bersama dengan para malaikat di surga, menyanjung memuliakan Engkau. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu ya Tuhan Allahku, jadikan aku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatan. Katakan, jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Dan berterima kasih karena Engkau memilih kami Tuhan. Memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarkan ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, setiap dan ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Dimuliakan dan diagungkan nama-Mu di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Mohon urapan-Mu bagi setiap kami yang melayani. Biarlah pelayanan hari ini kami persembahkan untuk hormat Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan jemaat-Mu diberkati. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Mari salami saudara kanan kirimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Tuhan
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Siraman daripada firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan
menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa,
kami sadari dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa karya-Mu sungguh dahsyat, sungguh besar, di mana kami orang berdosa disucikan oleh darah-Mu melalui iman kami kepada karya-Mu di atas kayu salib. Kami diberi status baru dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah, dari yang tidak dikenal menjadi mitra kerja Allah, menjadi anggota keluarga Allah, ahli waris kerajaan surga. Biarlah semua pemahaman ini sungguh memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami semakin tertarik dengan nilai-nilai kerajaan surga. Dan keinginan kami semakin hari semakin berkurang terhadap dunia ini. Dan hidup kami semakin diubahkan untuk serupa dengan Kristus, yang menjadi sasaran dan target di mana kami hidup dan bertumbuh, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur untuk hari ini kami dapat menyatakan sukacita kami, kebahagiaan kami, ucapan syukur kami. Khusus selama seminggu kami dapat menjalani kehidupan dan kegiatan kami. Dan hari ini Tuhan istimewakan bagi kami untuk berkumpul bersama. Kami dapat bernyanyi, kami dapat sharing, kami dapat berdoa, bahkan kami juga dapat belajar firman. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau bicara kepada kami pada pagi hari ini, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini bukan sekedar berita yang kami dengar tapi kami lupakan, tapi sungguh kami terima dan kami punya komitmen untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu dari guru sekolah minggu. Hari Tuhan Engkau tolong mereka, biarlah mereka juga menyiapkan hati, dan biarlah hari ini mereka menikmati berkat surgawi firman Allah yang hidup, yang membuat mereka bisa bertumbuh dan hidup menjadi orang dewasa, jadi prajurit Kristus, dan mereka hidup untuk Tuhan. Hari ini kami sama-sama diberkati oleh firman. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita bersyukur hari ini untuk waktu dan kesempatan yang sangat baik ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita telah berada di akhir bulan. Memang dalam bulan ini beberapa tema yang kita dengarkan melalui mimbar ini. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan berkaitan dengan Hari Anak Nasional dalam minggu ini, ya. Karena itu mari saya ajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 18. Kita akan baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Ya, karena ayat ini tidak terlalu panjang ya, hanya 3 ayat. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah nilai seorang anak di mata Kristus. Seperti apa nilai anak-anak di mata Kristus? Tapi sebelum kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita melihat seperti apa budaya dalam suku-suku bangsa di berbagai belahan dunia ini melihat nilai seorang anak.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan sebuah peristiwa di mana Yesus mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang, yang di sana terhitung itu ibu-ibu dan anak-anak tidak. Ya. Dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Dalam ayat 21 firman Tuhan berkata, yang ikut makan kira-kira 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam klasifikasi atau penggolongan manusia, paling utama adalah pria dewasa, kemudian ibu-ibu, baru kemudian anak-anak. Ya. Jadi anak-anak itu ya termasuk kelas 3 ya. Golongan yang dikecilkan. Nah, demikian pun juga kalau kita melihat di dalam pernyataan Paulus kepada Timotius, dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mengapa? Karena memang ini budaya. Ya, orang yang masih muda itu ya rupanya disepelekan. Saya besar di kampung, satu saat ada pesta. Memang tata cara pesta di setiap budaya, di setiap suku itu berbeda-beda ya. Jadi waktu itu kami anak-anak dipersilakan masuk ruangan untuk makan. Kami sudah senang ya. Lalu kemudian tiba-tiba disuruh keluar, katanya masih ada orang tua yang belum makan ya. Jadi ya itulah budaya. Bagaimana mengesampingkan atau merendahkan atau menyepelekan anak-anak itu. Ya memang ini ya sepertinya warisan daripada budaya secara turun-temurun. Ya. Dan hal ini pun juga terjadi di mana Yesus hidup. Dan Yesus tahu pada waktu itu. Itulah sebabnya pada waktu orang tua, bapak ibu membawa anak-anaknya kepada Yesus, supaya Yesus memberkati mereka, menjamah mereka, para murid melarang mereka. Ya, jangan. Kadang-kadang kita pun juga ketika mau ngobrol, membicarakan sesuatu, apalagi di antara orang tua-tua, ya anak-anak disuruh jangan dengar, ya, suruh keluar dulu. Ya, memang kita harus belajar bagaimana menempatkan anak-anak itu sebagaimana mestinya. Itu adalah budaya. Nah, bagaimana Yesus memandang anak-anak, ya? Bagaimana pandangan Yesus terhadap anak-anak? Kalau kita memperhatikan dalam peristiwa tadi, ketika para murid itu melarang anak-anak itu untuk mendekati Yesus, Yesus berkata kepada mereka, tetapi Yesus memanggil anak-anak dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, kemudian dalam Markus 9 ayat 36 dan sampai 37, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ia menyambut aku. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Yesus menerobos atau bagaimana bertindak tidak sesuai dengan budaya pada waktu itu. Lalu kemudian menempatkan anak-anak itu di depan para murid dan orang-orang pada waktu itu untuk memberitahukan kepada halayak ramai, kepada mereka yang hadir pada waktu itu, bahwa anak-anak itu sebenarnya harus diperlakukan dengan beda, tidak boleh sesuai dengan budaya yang selama ini. Amin, Bapak Ibu. Ya. Coba lanjut kiri. Ya, karena itu mengapa Yesus memberikan perhatian atau pernyataan yang sedemikian? Ya. Yang pertama, bagi Yesus adalah seorang anak istimewa, spesial di hadapan Tuhan. Yesus menempatkan seorang anak ya sebagai gambaran atau lukisan bagi setiap orang yang memiliki kerajaan Allah. Bahwa pada sifat, pada karakter anak itu ada sebuah potensi sikap yang harus menjadi contoh dan teladan bagi orang dewasa terhadap hal mereka yang memiliki karakter atau sifat-sifat kerajaan surga.
Ya, karakter yang mana? Ya, dalam skrip itu saya berkata bahwa seorang anak memiliki sifat-sifat warga kerajaan surga. Sifat yang mana itu? Anak-anak punya sifat polos, jujur, terbuka, baik, cepat mengampuni, dan setiap bersahabat serta rendah hati. Inilah nilai-nilai kerajaan surga, sifat-sifat orang-orang yang memiliki kerajaan surga yang dimiliki oleh anak-anak yang perlu dilihat oleh orang dewasa. Karena itu Yesus menjadikan mereka sebagai contoh dan teladan. Anak-anak itu kadang-kadang berantem, tapi menit berikutnya sudah main bersama, sudah ya bercanda gurau. Tapi orang dewasa bisa nggak begitu? Ya, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ya. Anak-anak ya cepat lupa. Dan inilah yang Tuhan Yesus mau. Dan karakter atau sifat seperti ini adalah nilai sikap, nilai hidup bagi orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Yang kedua, Yesus mengidentikan atau menyamakan seorang anak dengan dirinya, atau seorang anak memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan diri Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal sikap ketaatan kepada Bapaknya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mempelajari bagaimana relasi Yesus dengan Bapa di surga, Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang anak yang patuh, yang taat, mau melakukan apapun yang disuruh oleh Bapaknya, ditugaskan oleh Bapaknya, sekalipun ia menghadapi bahaya, bahkan kematian sekalipun. Benar ya? Ini seharusnya hakikat sikap seorang anak terhadap Bapaknya. Dan anak-anak memiliki potensi yang lebih besar bersikap seperti ini jika dibanding dengan orang dewasa. Anak memang punya rasa egois, tetapi rasa egois itu akan hilang ketika ada situasi dia menghadapi situasi baru. Tapi orang tua sulit untuk sembuh kalau dia sudah tersakiti. Dia menyimpan, dia memikirkan orang atau penyebab daripada sakit hatinya dia, lalu dia nikmati. Apakah orang seperti itu bahagia? Tidak bahagia. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengamati bahwa hidup manusia semakin hari semakin kesini rentan dengan sakit hati, rentan dengan kekecewaan. Itulah sebabnya kekecewaan ini pada akhirnya terakumulasi dalam proses perjalanan hidup sehingga merusak hubungan adik kakak, anak orang tua, suami istri, dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Karena saya lihat bahwa ini juga adalah merupakan dampak daripada perkembangan teknologi, di mana teknologi itu memanjakan kehidupan manusia sehingga manusia itu secara otomatis daya tahannya terhadap masalah, daya tahannya terhadap persoalan, apalagi menyangkut perasaannya, itu sungguh berdampak luar biasa. Ya. Tapi orang sulit, orang yang biasa direndahkan, merasa rendah, itu akan gampang dia menerima itu. Tapi kalau orang yang merasa dirinya punya martabat, punya harga diri yang tinggi, punya status sosial yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, hidup dalam kesenangan, ketika dia direndahkan, dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Bapak Ibu sepakat? Ya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita perlu memiliki nilai-nilai ini. Artinya ialah bahwa nilai ketaatan kita terhadap Bapa yang di surga, dan Yesus melakukan itu secara penuh. Itulah sebabnya ketika dalam doanya di Taman Getsemani, ia menghadapi tugas yang diberikan oleh Bapaknya untuk mati di atas kayu salib. Secara manusia ia berdoa, "Ya Bapa, jika sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakku yang jadi." Ia mengutamakan, ia memprioritaskan kehendak Bapaknya yang di surga.
Saya kadang-kadang bicara dengan anak saya bilang dulu waktu papa masih kecil, ada kerinduan besar untuk selalu menyenangkan, menyukakan hati orang tua. Ya, makanya karena kami masyarakat desa, masyarakat petani, sekalipun hujan, tetapi ketika disuruh untuk cabut singkong di kebun, saya jalan hujan-hujan. Ya. Ketika tidak ada kayu bakar untuk masak, kesempatan buat saya sekalipun hujan, pergi ke hutan tebang kayu, pulang dengan memikul. Saya senang untuk melakukan itu. Tetapi rupanya dengan anak-anak sekarang ini agak beda. Ya. Jangankan disuruh untuk tugas yang berat, tugas yang ringan aja, kadang-kadang pura-pura nggak dengar, atau bilang sabar dulu, ntar, padahal nggak akan dilakukan. Ya. Ini hakikat anak-anak tidak harus seperti ini. Seharusnya Allah dulu. Kan orang tua tidak mungkin menyuruh seorang anak melakukan sebuah pekerjaan yang melebihi batas kemampuannya, bukan? Sudah pasti orang tua tahu bahwa dia bisa. Tapi kadang-kadang walaupun anak tahu bahwa itu bisa, tapi karena ya fokusnya kepada hal yang lain, mainan, kesibukan apapun, yang sebenarnya jika dibanding dengan apa yang ditugaskan kepadanya, tidak prioritas itu, seharusnya tugas itu yang prioritas. Dia lebih tega mengenyampingkan tugas yang diberikan oleh orang tua. Tapi Yesus tidaklah demikian. Dan hakikat sikap anak-anak adalah seperti yang dimiliki oleh Yesus. Karena itu Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Mengapa? Karena dalam diri anak-anak ada nilai kualitas sikap seorang anak terhadap orang tua, sebagaimana sikap Kristus terhadap Bapa di surga. Itulah sebabnya Yesus sangat mengistimewakan anak-anak. Mari anak-anak dengar ini dan belajar. Memang zaman telah berubah. Orang tua dulu lebih menderita banding anak-anak sekarang, ya. Tapi nilai sifat-sifat yang agung dan mulia itu tidak terbentuk ketika kita mengalami kesenangan. Sikap yang baik terbentuk dan terlihat ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Karena itu mari kita belajar. Ya. Memang kadang-kadang ya anak-anak katakan, Pak, zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah beda. Ya. Betul. Ya, sekarang ini lebih senang, dulu lebih sulit. Ya. Tetapi jangan sikap, nilai kerohanian kita, nilai kualitas kita sebagai manusia berubah oleh karena zaman. Nilai yang benar, nilai yang baik dari dulu sampai hari ini tetap sama. Mengapa? Karena yang punya nilai itu tidak pernah berubah. Kristus katakan, aku tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu ya kita orang tua harus mengingatkan ini. Ya. Yang kedua, mengapa Yesus mengistimewakan anak-anak? Karena pemazmur berkata, anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari coba kita berpikir. Kita orang tua berlelah-lelah, bersusah-susah, bekerja keras. Untuk apa? Untuk anak, ya, sekolah. Ya, memang kerinduan kita sebagai orang tua, ketika kita menutup mata pada akhirnya untuk selama-lamanya, anak-anak kita sudah menikah, anak-anak kita sudah punya kerja, anak-anak kita sudah punya profesi, dan mereka bisa menjalani hidup dengan kuat. Mereka sudah punya modal mentalitas, modal pemikiran yang dewasa, ya, bahkan modal uang juga, bukan? Sudah punya pekerjaan dan sudah punya usaha. Dan ketika kita menutup mata, kita akan menutup mata dengan berkata, tetelestai. Tetelestai itu artinya apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jangan menutup mata belum selesai, ya. Jadi pada akhirnya ketika kita menutup mata, mata sebelah terbuka. Ya. Mengapa? Karena ada yang digumuli, ada yang dipikirkan, ada yang belum selesai. Bagaimana Pak Agus? Ya. Orang tua senang ketika anak berhasil,
mereka punya keluarga, mereka punya profesi, mereka punya pekerjaan, mereka hidup takut akan Tuhan. Kalau kita menutup mata, kita akan menutup mata dengan senyum dan berkata, "Selesai, sudah selesai." Amin. Inilah harapan kita sebagai orang tua. Karena itu, sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi anak-anak memiliki nilai spesial, istimewa di mata Tuhan. Karena itu, mari kita memikirkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang pertama adalah membawa anak-anak kepada Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalangi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan mereka. Karena sekali lagi, walaupun saya sudah menggunakan berbagai cara dengan anak saya, mulai lembut, setengah keras, sampai paling keras sekalipun, justru ketika saya paling keras, mereka lebih keras. Ya. Tapi rupanya bukan kuasa kita yang mengubah mereka. Yang mengubah mereka adalah hanya Tuhan sendiri. Ya, karena itu betapa pentingnya kita berdoa terus-menerus, ya, untuk anak-anak kita. Tuhan, tolong anak saya, beri kesehatan, beri kecerdasan, ya, siapkan masa depan mereka, pekerjaan mereka, teman hidup mereka yang seiman dan sepadan dengan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup ketika kami orang tua sudah tidak ada lagi. Supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka menjadi generasi pelanjut yang melayani. Mereka adalah sosok-sosok yang menjadi pemimpin dalam masyarakat, dalam gereja, dalam perusahaan, di mana Tuhan menempatkan mereka. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang tua. Menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, ya. Kadang-kadang memang kita orang tua lalai, ya. Kita sudah memulai, tiba-tiba berhenti, ya. Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu, ya. Memulai. Ini kita harus lakukan dengan continue dan semangat, terus menerus. Kemudian bawalah mereka kepada persekutuan rohani atau keluarga rohani seperti jemaat di tempat ini. Ya, kita bersyukur bahwa beberapa anak-anak kita, ya, walaupun sebenarnya kondisi jumlah kita tidak menggembirakan mereka, tapi mereka tetap setia melayani. Karena itu inilah yang menjadi doa kita, supaya mereka punya kualitas, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, tapi mereka sungguh-sungguh memiliki pegangan hidup bersama dengan Tuhan. Mereka takut Tuhan, mereka punya pikiran, mereka punya tanggung jawab, mereka mau bermanfaat, mereka mau berguna di lingkungan di mana mereka berada. Karena itu mari kita tanamkan ini kepada mereka. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berilah contoh kepada mereka. Dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya ingin katakan kepada kita sekalian ialah bahwa anak itu rupanya tidak dengan sendirinya akan menjadi baik. Harus dirintis kebaikan, kebenaran, kehidupan yang lebih baik itu harus dirintis oleh orang tuanya. Ya. Pernyataan dari Profesor Dr. J.S. Haytami katakan ikan itu busuk bukan dari ekornya tapi dari kepalanya. Bahkan ada ungkapan umum yang berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini benar nggak sih? Ya, benar. Karena itu orang tua harus memberikan contoh dan teladan. Ya. Karena itu, ya, sekali lagi, bahwa bagaimana orang tua itu menempatkan dirinya sebagai contoh dan teladan. Orang tua mewakili Kristus kepada anak. Anak akan melihat Kristus melalui kehidupan orang tua. Ya. Tapi kadang-kadang dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia, kita tidak mewakili Yesus, tidak mewakili Tuhan bagi anak, tetapi mewakili siapa? Mewakili diri sendiri, bahkan mewakili iblis. Ya. Mari kita sadar akan posisi kita sebagai wakil Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk memperlihatkan kehidupan Kristus
kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Berilah contoh kepada mereka, ya. Lalu kemudian yang ketiga, mendidik mereka. Dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Kalau kita didik mereka sedini mungkin dari kecil untuk hidup takut akan Tuhan, maka jelas bahwa hidup mereka itu akan terarah. Dan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa ketika mereka memiliki kehidupan yang benar, mereka memiliki kehidupan yang baik, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kita menghadapi perubahan sosial yang begitu luar biasa, ya. Kehidupan sosial kadang-kadang orang tua tidak lagi punya daya terhadap anak-anak. Anak-anak lebih suka keluar, lebih suka teman-temannya, lebih suka kepada hobinya jika dibanding dengan apa yang disediakan oleh orang tua. Karena itu ini yang menjadi tantangan kita. Memang pada akhirnya kita sebagai orang tua punya masa, punya keterbatasan, dan pada akhirnya anak-anak akan berjalan sendiri. Tapi mumpung atau selagi kita masih bisa, mari arahkan, didiklah anak-anak kita supaya mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ya, ya paling pasti kita akan selalu dikenang oleh anak-anak kita. Cara hidup yang baik, didikan yang baik, perbuatan yang baik kepada anak-anak kita, kiranya itu akan memberikan kesan kepada mereka, yang akan mereka menjadikan mereka punya komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Karena itu kesimpulan kita pada hari ini berkaitan dengan firman Tuhan ini, mari kita pahami dan sadari bahwa anak-anak di mata Yesus spesial atau istimewa. Anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan, bukan milik papa mama. Ya walaupun secara daging, secara manusia memang ya punya kita, tapi pada akhirnya kita akan berpisah, bukan? Ya, ada sebuah acara di mana seseorang diminta oleh pimpinannya untuk memilih di antara mulai 15 orang ya, sampai pada akhirnya 5 orang ataupun 3 orang. Di antara 3 orang itu mana yang akan dipilih? Buang anak-anak, buang opa, buang oma, dan tinggal siapa? Suami atau istri. Mengapa? Karena yang mudah-mudahan ketika saya menutup mata, istri saya ada di samping saya. Lebih bangga lagi kalau semua anak-anak saya mengelilingi saya dan saya berangkat dengan sukacita. Dengar berita di Jonggol? Ya. Sudah berapa minggu? 4 harian kayaknya masih yang mamanya itu, papanya 4 harian, mamanya yang udah agak langsung. Iya. Tidak ketahuan, bahkan anak-anak pun juga ketika sudah meninggal. 1001 macam alasan. Ya. Untuk beralasan mengapa mereka tidak hadir. Karena itu inilah tanggung jawab kita, membawa anak-anak kepada Tuhan, memberi contoh kepada mereka, dan mendidik mereka supaya mereka hidup takut akan Tuhan dalam hidup kebenaran. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 112. Dan ini akan menyelesaikan khotbah kita pada pagi hari ini. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kiranya ini terbukti dalam kehidupan anak-anak, cucu-cucu kita ke depan. Amin. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan mengajar kami bagaimana Kristus memiliki persepsi pandangan terhadap seorang anak. Seorang anak adalah spesial, istimewa di hadapan Tuhan. Juga anak adalah merupakan titipan Tuhan bagi orang tua yang nantinya akan melanjutkan generasi ke depan. Hari ini kami sudah menyampaikan pesan-kesan kami terhadap anak-anak, bahkan anak-anak juga. Biarlah ini menjadi momen yang penting dalam hidup kami, di mana kami selalu mengingat hubungan. Orang tua memberi nasihat, anak-anak mengikuti teladan orang tua, dan Tuhan bekerja di dalamnya. Dan apa yang akan terjadi ialah bahwa kami akan menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang perkasa di dunia ini, dan generasi yang diberkati Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak Marturia yang hadir pada hari ini maupun yang tidak. Biarlah mereka takut akan Tuhan, dan firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi kami orang tua, agar kami tidak lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan berkati anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, sekolah, biarlah mereka selesai tepat pada waktunya. Mereka yang sudah bekerja, mampukan mereka untuk terus berkarya, dan biarlah Tuhan menghantar mereka kepada jabatan, posisi yang strategis, agar mereka dapat menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami akan membawanya pulang untuk menjadi rema dan kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Sebastian untuk membawa persembahan kita. Saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna, terima kasih Tuhan untuk setiap yang kami nikmati, untuk setiap kehidupan yang kami jalani. Kami percaya atas pimpinan-Mu Tuhan, kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan akan menerimanya dengan sukacita juga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, memberkati di tempat lain, bahkan untuk mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Menilai hidupku.
satu pujian, jadikan aku rumah doa. Ref saja. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama, menyampaikan kepada Bapa di surga pokok-pokok doa yang sudah disampaikan tadi. Bapa di dalam surga, pada hari ini bersama-sama kami menaikkan pokok doa kami di hadapan. Kami berseru kepadamu karena kami tahu bahwa Tuhan berkenan atas seruan setiap umat yang menyampaikan segala permohonan kepadamu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda ketidakberdayaan kami. Dan Tuhan, uluran tanganmu yang penuh dengan kuasa. Karena kami tahu bahwa ketika Engkau mengulurkan tangan, mujizat terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa terjadi. Dan berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati gereja ini untuk menjadi wadah yang menyampaikan berita Injil ke seluruh pelosok Indonesia ini. Dan biarlah melalui pemberitaan yang banyak jiwa dapat diselamatkan. Dan seluruh gereja-gereja Tuhan di berbagai sinode dan denominasi gereja, Tuhan Engkau tolong memberkati pimpinan-pimpinan gereja supaya bersatu hati untuk dapat melayani Indonesia ini, sehingga Indonesia dapat dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja yang teraniaya, yang terintimidasi, yang dipersekusi di mana saja, Tuhan kami mohon kekuatan dan jalan keluar. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin diintimidasi, Tuhan Engkau tolong memberkati mereka. Gereja Tuhan kiranya bersatu, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan menyatakan kehidupan yang benar, menyatakan Kristus di tengah-tengah Indonesia ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Gereja pada tingkat sinode, aras wilayah, daerah, maupun gereja lokal, gembala-gembala dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah tinggi teologi, Tuhan Engkau berkati para tenaga pengajar, para dosen, dan biarlah banyak mahasiswa yang dapat dicetak untuk siap melayani Tuhan, baik itu dalam bidang penginjilan, penggembalaan, tenaga pengajar. Tuhan Engkau memberkati mereka, bahkan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk kerjasama di antara pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan Engkau tolong memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pergantian alih kepemimpinan presiden dan wakil presiden, dan selanjutnya akan terbentuk kabinet baru. Tuhan Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, kiranya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa ini. Rakyat Indonesia ini akan semakin sejahtera, di mana dengan demikian kami sebagai warga gereja punya keleluasan untuk dapat menyatakan Injil Kristus supaya banyak jiwa dapat diselamatkan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi dunia. Mari Tuhan Engkau berkati. Kita berdoa untuk pemilihan Presiden Amerika. Tuhan Engkau memberkati, bahkan juga negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap dunia ini. Tuhan Engkau tolong, Engkau bekerja, Engkau berdaulat, Engkau mengendalikan segala sesuatunya. Biarlah umat Tuhan di seluruh dunia bersatu untuk mengingat amanat agung bahwa Injil Kristus Yesus harus disampaikan di seluruh pelosok dunia. Dan dengan demikian kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera tiba. Terima kasih untuk hari ini, buat jemaat Markuria dapat bersekutu bersama-sama, bergembira bersama-sama. Tuhan yang memberkati. Berkati semua hamba-hamba yang telah melayani pada hari ini. Apapun bagian pelayanan kami,
kiranya nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya Engkau memperhitungkan segala sesuatu, karena kami tahu sebagaimana janji-Mu, semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu ajar kami untuk setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami pada hari ini, karena mereka berada di tempat yang lain. Para Diman yang ada di Jawa, Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika. Demikian pun juga Tuhan dengan Alvin Ine. Demikian pun juga Tuhan dengan Claudia Tirta. Tuhan Engkau berkati sehingga mereka juga dapat menikmati sukacita Tuhan. Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Jemaat-Mu pada hari ini akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Biarlah mereka melakukan tugas mereka dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, baik di rumah, di kantor, bahkan perusahaan di mana mereka bekerja. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati apa yang mereka kerjakan. Anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kami akan mengusaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan pulang, karena itu arahkanlah hatimu kepadanya. Apa yang telah disampaikan pada hari ini, mari perhatikan itu, terima itu, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera rahmat Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu.